Perbankan Syariah. Untuk pertemuan kali ini saya izin sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya sudah bagikan untuk daftar hadir ke grup USK. Silakan kalian isi daftar hadirnya. Nah, diisi sudah? Ayo, ditunggu. Tinggal diklik saja link Google Form-nya, terus kalian isi. Sudah? Diisi semua? Sudah, oke. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek absen dulu yang sudah masuk ya. Aliani Hidayati, Ande, Aulia, ya siapa? Dea dari mana? Dea Adelia, Delvia, Dea Emelia, Dia Fitriana, Dia Kusumawati, Dian Rizmi, Dila, Jihan, Elsa, Eri, Faila, Fatika, Mauza, Mega, Murni, Nabila, Nadia, Nur Fadilah, Nurul Habibah, Putri Lutfiah, Putri Nabila, Rara, izin. Inawati, Rita Rosita, Siti Homsatun, Siti Rosa, Sri Cempaka Ayu, Suci Damayanti, Sofia Hartini, Tiara Aulia, Umu. Oke, berarti yang nggak hadirnya Rara ya, karena izin. Oke, sebelum saya mulai hari ini, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, kemarin masih ingat nggak untuk pelajaran akuntansi syariah pada minggu lalu kita belajar apa? Pas hari Kamis minggu lalu, ada yang masih ingat? Dana syirka temporer, bukan. Persamaan dasar akuntansi, betul. Yang kemarin kita pada dasarnya menyamakan antara harta sama dengan liabilitas, kewajiban, dan dana syirka temporer. Oke, good. Nah, sekarang pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu mekanisme debit kredit, kelanjutan dari persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum itu saya ingin memotivasi kalian dulu. Pelajaran mekanisme debit dan kredit, hal yang perlu kalian pahami adalah jangan pernah anggap itu sulit. Mekanisme debit dan kredit itu hanya antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi tugas kalian itu cuma menyamakan antara nilai yang ada pada sisi debit dan juga sisi kredit itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau
nanti kita akan menghadapi ngerjain soalnya sulit atau apa gitu. Jadi tetap ada prinsip dari anak akuntansi ataupun ada prinsip dari anak akuntansi yaitu pantang pulang sebelum balance. Good. Oke, itu ya. Jadi wajib dikerjain sampai nilainya benar-benar balance. Oke, selanjutnya buat teman-teman kita masuk ke dalam modul yang sudah saya kasih ke grup SK atau grup WA-nya. Coba dilihat modulnya. Itu ada di linknya. Silahkan kalian klik. Modul yang juga sudah saya bagikan. Nah, bisa lihat juga di layar depan. Nanti nah, ini bisa kalian lihat modulnya sama dengan yang ada pada handphone kalian dan juga yang sudah di print out. Nah, kita akan sebelumnya sampai dengan lembar kerja. Oke. Pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menerapkan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah. Jadi tugas kamu itu menerapkan. Kemudian melakukan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah. Jadi praktek langsung gimana penerapan antara dari soal yang mana masuk debit, yang mana masuk kredit. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menerapkan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah dengan teliti dan tanggung jawab. Artinya apa? Kamu ketika mempraktekkan dari soal, kamu praktekkan ke lembar kerja itu harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada yang salah. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat pencatatan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah, yaitu dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, nah, ini kita kemarin yang ada namanya akun real dan akun nominal, yaitu akun yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset itu merupakan harta, liabilitas itu kewajiban atau utang, kemudian ada ekuitas, ekuitas itu modal. Kemudian ada akun nominal, yaitu akun yang terdiri dari pendapatan dan beban. Kemarin kita sudah pelajari ini. Yang mana ada namanya persamaan harta sama dengan liabilitas ditambah dana sirka temporer ditambah dengan apa? Ekuitas atau equity. Selanjutnya, pada materi mekanisme ini kita akan pelajari tentang gimana caranya berpasangan antara debit dan kredit. Jadi harus balance, yaitu dibangun atas dasar hukum rukun berpasangan. Kiri dan kanan pada akuntansi itu disebut dengan debit, sisi debit dan sisi kredit. Oke. Selanjutnya, di sini nilai debit dan kredit wajib sama. Karena apa? Kalau tidak sama, berarti ada kesalahan pada proses pemilihan antara debit ataupun kredit. Gitu. Selanjutnya, nah, akun yang ada pada akuntansi perbankan syariah sendiri, yang pertama ada harta, utang, dan modal. Harta terdiri dari harta lancar, yaitu harta yang tingkat menjadi uangnya atau pencairan menjadi uangnya itu singkat. Kemudian ada harta tetap atau fixed asset, itu harta yang kelihatan mata, seperti apa? Bangunan, terus tanah, terus
emas, kendaraan. Nah, ada harta tidak berwujud, yaitu harta apa? Tabungan berwujud. Jatah tidak berwujud tapi dia bukan termasuk harta. Tapi apa? Ada namanya nama baik. Nama baik perusahaan itu termasuk harta. Gitu, ya. Nah, lanjut. Ada utang. Utang ini ada dua, utang jangka panjang dan jangka pendek. Dan utang itu terjadi karena transaksi pembelian non tunai. Artinya ngutang atau kredit. Kemudian ada karena melakukan pinjaman dan juga nasabah menitipkan dananya ke bank sebagai tabungan, deposito ataupun giro. Ada modal, komponen modal selanjutnya yang ketiga yaitu investasi dan pendapatan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada. Nanti kalau jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Nanti dipersilakan. Selanjutnya, ada akun pendapatan. Pendapatan ini adalah hasil usaha yang didapat dari operasional perusahaan. Misalkan usaha perusahaan itu jual beli barang. Nah, pendapatan dia pasti menerima uang penjualan. Nah, uang penjualan itu merupakan pendapatan, tapi masih pendapatan kotor, belum dikurangin biaya. Gitu. Kemudian di sini ada kalau di akuntansi syariah ada namanya margin murabahah. Margin itu ada yang tahu margin murabahah apa? Angkat tangan. Ayo, nggak ada yang berani? Oke, apa? Margin murabahah. Oke, good. Ini ada hadiah. Bentar ya, masih ya. Oke, ini buat Mega. Silakan. Good job. Ya. Lanjut. Yang kedua ada selanjutnya ini yang kelima, akun kelima yaitu beban. Yaitu biaya yang dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam satu periode. Satu periode itu berapa? 1 tahun atau 12 bulan, betul. Kemudian ada dana syirkah temporer. Nah, ini yang tidak ada pada akuntansi konvensional. Syirkah temporer ini nama lainnya bukan pelajaran minggu lalu. Apa? Hah? Nama lainnya. Ada yang tahu? Investasi tidak terikat. Nah, di sini syirkah temporer ini termasuknya apa? Tabungan mudorobah, deposito mudorobah. Oke. Selanjutnya, nah di sini kalau ada namanya saldo normal akuntansi perbankan syariah. Nah, di sini ada nama akunnya, kemudian ada debit kreditnya, dan ada saldo normalnya. Yang dimaksud ada tanda tambah di sini adalah bertambahnya di debit, yang ada tanda min berarti berkurangnya di. Nah, kalau saldo normal itu saldo aslinya, dia itu selalu di debit. Ya. Kemudian ada kewajiban atau utang. Ini apa? Berkurang di, bertambah di. Oke. Kemudian ada dana syirkah temporer. Oke, ini ya. Jadi artinya bukan minus tapi bertambah dan berkurang. Ini tergantung dari kejadian nanti yang ada di soal. Gitu. Oke, selanjutnya ada mekanisme debit dan kredit. Nah, mekanisme ini adalah persamaan dasar akuntansi perbankan syariah kemudian diturunkan kepada sini. Bentar ya. Halo, assalamualaikum ya Pak. Halo. Oh, kameranya mati yang bening.
Oke, ya. Jadi itu selanjutnya setelah setelah itu ada namanya kemungkinan bertambah dan berkurangnya akun-akun. Nah, coba lihat di modul itu ada di print out-nya. Coba. Di situ ada transaksi pembayaran beban gaji, beban listrik dan sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada mempengaruhi apa saja. Ini ya. Silakan dibaca modulnya. Kemudian ada mekanisme debit dan kredit. Coba lihat di halaman 15. Lihat, dibuka modulnya halaman 15 atau di handphonenya. Di handphonenya juga ada. Oke, Pak. Oke, jadi ini ya. Ini ada ilustrasi mekanisme debit dan kredit. Di pertama ada diterima tabungan mudharabah sebesar 100.000. Kemudian di sini ini adalah aset, tanggal, kemudian ini kewajiban, dana syirka temporer, ini ekuitas, kemudian beban dan pendapatan. Nah, untuk soal pertama diterima pendapatan, diterima tabungan, berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai bank atau sebagai accounting. Nah, ketika ada nasabah datang kemudian menyetorkan uang depositonya, uang tabungannya ke kita, berarti kita nerima apa? Menerima kas atau uang. Nah, maka kas kita bertambah. Kas bertambah, ingat saldo normal. Kas bertambah, kas itu sama dengan aset. Aset bertambah ada di sisi debit. Makanya ini di sisi debit. Kemudian, ini kenapa diisi dengan dana syirka temporer? Karena tabungan mudharabah. Kenapa? Tabungan mudharabah itu sifatnya itu sementara dan tidak terikat. Bisa diambil kapan saja. Ya, tabungan mudharabah. Jadi kayak tabungan biasa, tapi dia ada sistem bagi hasilnya. Dan dia sifatnya tidak mengikat. Gitu. Oke? Nah, sekarang buat teman-teman, siapa yang bisa ngerjain soal di depan? Ini ada soal di modul kalian, ada latihan. Kemudian di sini ada lembar kerjanya. Saya pengen kalian silakan kerjakan di depan dulu. Coba diuji coba. Ayo nomor 1 masuk ke mana? Tinggal ditulis. Ya boleh langsung. Berapa soal? Nih spidolnya ada. Enggak ada, 1 nomor 1 orang. Silahkan. Oke, selanjutnya siapa? Dilihat itu patokannya pakai saldo normal. Jadi kalian bisa lihat dari situ. Tanggalnya jangan lupa. Ya. Diterima tabungan. Iya, betul. Kita nerima berarti posisi kita sebagai penerima. Kalau penerima berarti apa yang bertambah? Gitu kan? Iya. Betul, kita jadi bank. Nanya apa? Oh, nomor 2. Nomor 3. Nomor 2. Ya, silahkan. Apanya? Nggak usah, udah kan cuma itu. Oke, good job.
Oh, belum. Digedein bisa kok. Enggak. Aduh, hapus lagi. Hapus ya. Ya, ada Pak. Tadi udah. Udah Pak. Udah belum Pak? Belum Pak? Enggak. Gimana Pak? Udah? Oke, terima. Nih. Iya, yang penting berani dulu. Iya, kok mau udah cokak. Yang penting gini, pokoknya gini, kita kan namanya belajar. Belajar itu kan nggak harus langsung benar. Kalau langsung benar, buat apa kita ini? Jadi kalaupun salah nggak apa-apa, nanti kan kita koreksi bareng-bareng. Ya. Ah, iya, transaksi soal itu nggak usah, nggak apa-apa. Oke, lanjut satu lagi, ada? Oh iya, lupa. Terima kasih. Satu lagi ada? Satu orang? Satu orang? Oh, Fatika, silakan. Pik, jalan nggak apa-apa. Jalan ngalengin ngamrin nggak apa-apa. Hah? Ya. Fatika nomor? Oh, tanggal 11, Fat. Oh, nama yang terakhir berarti di bawah. Di bawah. Ya, bawahnya. Hapus. Oke, good job. Ya, satu lagi ada nomor 3. Oke, lupa saya. Terima kasih ya. Nggak apa-apa. Kamu kenapa ngomongnya salah nggak apa-apa? Biasa aja, nggak apa-apa lah. Demi coklat. Ingat ya, dimakannya nanti kalau udah pulang. Jadi itu kantongin. Jadi nanti ingat, satu orang yang terbanyak dapat coklat itu nanti akan dapat lagi. Ih, oke. Ini cuma ini ya, sekedar apresiasi. Ya, Pak. Curang dia, curang. Dah, oke, sip. Terima kasih Ayu. Apaan?
Ya Allah, ada aja ya. Oke, jadi ini pekerjaan dari teman-teman ya. Oke, yang pertama nih tanggal 2 100.000 masuk ke sini karena dana syirka temporer. Kemudian yang ke soal kedua apa tuh? Ada yang bisa sebutin soalnya? Wadiah. Wadiah itu masuk ke mana? Ke kewajiban, bukan ke dana syirka, beda. Ingat USK. Ya kan? Oke, berarti ini ya, kurang tepat ya. Oke, berarti kemana? Posisinya debit apa kredit? Kredit, betul. Ini ya. Ingat, pokoknya kalau wadiah itu, dia itu titipan. Jadi kalau titipan itu kita anggap utang, kewajiban. Selanjutnya nomor 3, soalnya apa? Oke, keperluan kantor. Berarti apa yang menambah? Membeli apa? Kas di kredit sama perlengkapan di debit. Perlengkapan masuknya yang mana? Pendapatan. Apa yo? Ekuitas modal. Enggak. Sama-sama di aset tapi posisinya nih. Iya, sama-sama. Kan kas sama perlengkapan sama-sama ada di aset. Harta. Ya, jangan lupa. Ya, berarti ini ya sama-sama di aset. Iya. Lanjut. Yang keempat apa soalnya? Bayar biaya gaji. Biaya gaji itu apa? Nah, beban. Jadi nggak semuanya di dana syirka. Beban cari tadi kan ada kan? Beban. Nah, di sini bebannya debit apa kredit? Debit. Beban itu kan saldo normalnya di debit. Kan membayar. Membayar beban gaji ya? Berarti ngeluarin uang apa nerima uang? Nah, oke, good. Selanjutnya, teman-teman, kita lihat di modul selanjutnya tuh. Boleh jalan. Lanjut ya. Sekarang saya pengen, tadi kita udah belajar dari PowerPoint, dari pengertian akuntansi perbankan syariah, dari persamaan dasar dan mekanismenya. Sekarang teman-teman untuk membentuk kelompok USK ya. Sekarang duduknya sesuai kelompok sudah? Sudah, good. Sekarang kalian lihat soal yang ada di lembar kerja peserta didik kalian ada? Oke, dinamakan kelompok kalian masing-masing. Nama kelompoknya LKPD. Ada LKPD, SMK bisa? Nah, itu depannya ada nama. Nah, ditulis nama kelompok kalian. Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Kemudian itu ada soal. Oke, tulis dulu nama kelompoknya sudah? Oke. Nah, itu ada soal, silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman. Nanti setelah didiskusikan, tolong kalian presentasikan perwakilan. Perwakilan satu kelompok itu 2 orang. Ya, 2 orang perwakilan. Yang satu nulis ngerjain di depan, yang satu bacain soal dan nerangin apa yang temannya jawab. Oke, paham? Itu ada 8 soal. Jadi nanti ayo. Jadi nanti satu kelompok itu bahas 1 soal. Bisa? Iya, 1 aja. Tapi dikerjain semua. Nanti saya random siapa yang dapat soal nomor 1 kayak biasa. Oke? Dimulai dari sekarang, waktunya itu 15 menit cukup? Cukup lah ya. Oke, dimulai dari sekarang.
Boleh jalan sih. Nanti kan ini lagi. Kamera ini Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa jalan-jalan nggak apa-apa. Nggak masuk. Nggak apa-apa. Oh, kirain nggak boleh. Boleh izin silakan. Muter. Nggak apa-apa. Pik. Nih pas saya keliling. Ayo tag. Ya. Tag kamu sambil keliling nggak apa-apa. Oke. Saya mau keliling sini aja sih. Awas kabel. Itu ya Pak, boleh kan Pak? Boleh. Nih, ini sih. Ini Pak. Ya, dana syarikat temporer. Boleh. Terus yang kedua. Diterima mudoroba. Mudoroba dia masuknya di mana? Oke, sip. Debit kreditnya. Lanjut ya. Lagi kas lagi aset. Kenapa? Iya, itu emang itu lembar kerjanya dikerjain di situ. Enggak, yang ini nih. Ya, yang ini aja itu nggak usah. Itu buat latihan di rumah. Dah, ada pertanyaan nggak? Langsung di LKPD-nya. Ini semuanya Pak. Ini dikerjain 88-nya. Nanti di random siapa yang maju. Gitu ya. Dah? Ada kesulitan nggak? Semuanya. Oke. Ya, gimana? Transaksinya ya ditulis aja biar lengkap. Jadi nanti ketika kalian presentasi tahu itu transaksi apa. Gitu. Gimana, Rul? Lancar, Rul? Bisa, Mega? Transaksinya apa? Transaksi apa dia? Diterima apa? Lihat soalnya. Nah, iya. Bisa, Fatika? Insya Allah. Ini yang dua kemana? Toilet ya? Gitu aja, Fik. Oh iya, Fik, ambil Fik. Nanya apa? Margin ini tuh maksudnya tetap pendapatan kan Pak? Margin itu iya, margin murabaha berarti pendapatan dari hasil usaha. Pendapatan atau? Kalau pendapatan bertambah di mana? Lihat saldo normal. Pendapatan, kredit. Ada kan modulnya? Itu tuh modulnya. Ini kalau mudoroba berarti dia ke pendapatan juga dong. Mudoroba yang mana? Coba lihat. Margin yang udah murabaha kan basisnya. Mana? Ini mudoroba. Mudoroba bagi hasil kan? Iya, tetap. Diterima piutang iya. Kan pendapatan. Dana syarikat temporer dia kan ini diterima piutang pendapatan bagi hasil. Betul. Apa dia? Siapa ya? Bantuin. Pelajaran sama Pak Ade. Alhamdulillah. Kenapa? Oh, kamu duduk deh, ambil di mana? Di situ boleh, Fik. Nih Fik, pasang Fik.
Oh, nanya apa? Ah, majunya perwakilan. Satu kelompok diwakili 2 orang aja, ya. Terus yang satu nerangin, yang satu nyatet hasil kerjaannya, ya LKPD-nya gitu. Karena kan terbatas ya waktunya. Kesimpulannya ya kalian simpulkan apa yang kalian dapat hari ini. Contoh. Itu iya dibacain sama yang di depan. Kesimpulan itu tentang materi. Jadi yang apa yang ada di modul, inti-inti permasalahannya, terus kalian dari belajar mekanisme ini apa yang kalian dapat, kalian pahami gitu. Ya. Wadiah itu kewajiban. Kenapa dia masuk kewajiban? Coba. Karena cuma titipan. Wadiah itu sifatnya tidak ada bagi hasil, tidak ada bagi untung. Dia hanya sifatnya bonus. Dan bonus itu boleh dikasih bank atau tidak ke nasabah ya. Nah, apa Rit? Kenapa? Pendapatan bagi hasil. Lihat saldo normal, coba. Saldo normal di modul, kan ada kan saldo normalnya? Ini Pak, mana Pak? Mana Pak Sandi? Pak, gimana Pak? Berisik si Pai apa? Hah? Kenapa? Ayo coba dilihat saldo normalnya. Nisbah bagi hasil sama margin. Ini bagi berarti per pendapatannya ada di kredit, pasti ada debit. Apa? Pembiayaan. Pembiayaan kan penyaluran dana. Mudharabah coba. Ini ada nih di modulnya. Ini bayarannya. Apa? Iya yuk. Yang pembiayaan berarti biayanya udah kurang karena
Tuh. Nah, temennya. Lihat di modulnya, itu modulnya kamu dari modulnya itu. Nah, yang poin-poin modulnya tuh, yang di sini nih. Coba lihat, yang tadi piutang-piutang kalau ada salah coba dilihat piutang pendapatan. Apa? Beda. Beda. Kalau mudorobah itu lebih ke dana syarikat temporer. Kalau murabaha itu lebih ke dia itu pembiayaan untuk pembiayaan barang, ya kan? Coba lihat modul kemana? Jangan pusing lah. Pembiayaan, nanti apa yang dihasilkan dari pembiayaan itu jadi apa buat kita? Coba lihat dulu, cari lagi. Ini diem mas videonya Fik. Videonya diem. Gara-gara kayak nge-freeze gitu Fik. Iya. Nih kayak gini nih. Tuh. Oh jalan tuh Jalan. Jalan. Kenapa? Iya, dosen saya. Kenapa? So nih, ini sama-sama di aset. Apa? Tadi itu siapa? Yang mana? Mode. Yang mudoroba itu nanti dia itu menghasilkan apa? Karena udah di mudoroba dihasilkan usaha. Buat ada hasilnya. Hasil bagi dengan isbah bagi hasil buat bank, bagi hasilnya nanti bagi jadi masuk apa tuh? Ini nih nih. Di sini juga. Ya. Iya. Boleh. Kan itu posisi lembar kerjanya kan di atas itu. Nah, kalau betul ya. Paham? Coba ada
Tolak kan transaksi apa? Iya. Kelompoknya ada 8 ya, 8 kelompok. Waktu 2 menit lagi ya. Udah siap? Ini kelompoknya seperti yang USK ya, yang sudah ada urutannya. Sudah 8 soal selesai? Ada yang masih bingung nggak? Bisa, Dian? Kalau ada yang itu bingung nggak? Sudah, Put? Masyarakat dia ya pembiayaan. Masuknya apa soalnya tuh? Kelompok. Iya. Soalnya. Iyalah soalnya. Soalnya di sini. Yang Memberikan pembiayaan masyarakat. Masyarakat segala di konsepnya kayak mudoroba tadi yang saya jelasin ya. Nanti kembalinya jadi apa? Berarti akunnya sama. Hah? Akunnya sama kayak mudoroba. Akunnya cuma beda nama karena dia beda produk. Mudoroba masyarakat kan beda produk kan? Tapi kalau untuk akun sama. Akun sama. Yang berbeda itu kalau di akuntansi syariah hanya wadiah. Wadiah itu kan jadinya kewajiban kan? Yang kemarin kita ini kan. Kalau selebihnya itu nanti jadi nama tetap sama tapi beda di nama produk. Misalkan apa? Berarti cuma beda di produknya. Jadi itu kesimpulannya tadi yang bingung tadi. Masuknya kemana? Di? Iya. Kredit apa? Kan ini pembiayaan. Kalau pembiayaan uangnya masuk apa keluar? Ya pembukaan lah. Ya. Ya. Berarti majunya sesuai. Mau maju berempat aja nggak apa-apa. Cuma itu apa kondisinya? Nggak usah. Mending 2 aja biar. Hah? Debitnya? Ini yang murah bahas. Pembiayaan segala. Pokoknya kalau berarti gini konsepnya nih. Kan kamu nasabah, saya bank. Kamu datang dong. Kalau masyarakat apa? Kerjasama. Kalau mudharabah?
Jual beli barang. Nah, ini ACC. ACC kan syarat semua udah. Kalau udah ACC, saya ngasih apa nih sebagai pihak, Bang? Berarti apa yang berkurang dari saya? Dan apa yang bertambah? Kalau udah dibuat usaha, contoh misalkan kita buat musyarakah kerjasama, ada hasil dong usahanya. Terus usahanya dibagi hasil, ada margin, ada nisbah. Kalau di murabaha ada margin, kalau di mudharabah atau musyarakah ada bagi hasil. Bagi hasilnya berapa persen ke bank, berapa persen ke nasabah. Nah ini terus ke kitanya dapat nggak? Nah berarti balik lagi ke Ada cinta berjelas. nanti ya. Dah semua selesai. Yang belum kelompok berapa? Satu. Yuk kita bentar lagi kan udah mau pulang jam terakhir ya. Dah siap? Deg-degan biasa aja. Bismillah. Kelompok dia sudah. Bentar lagi. Ayo, udah belum yuk? Belum yakin. Ya, gimana bikin yakinnya? Moza, gimana dek? Udah? Udah ya kelompok kamu. Berarti sisa kelompok Ayu sama kelompok dia ya. 2 kelompok lagi. Oh, 3. Udah belum yakin. Dila belum Dila? Simpulannya. Nanti ini disatuin nih. Disatuin kayak yang kamu yang nyatuin pakai. Kalau saya nyatuinnya pakai HP sih Pak. Oke, orang. Laptop rasanya nggak kuat. Oh. Kalau udah nyetir, Iya. Ya udah kasih tahu. Hah? Kewajiban sama asar. Udah kasih tahu clue-nya, udah dianalisis. Oh, nggak peka. Yang mana yang masih bingung? Gua ada semuanya. Deg-degan aja. Lo yakin aja. Nih. Oke, sama-sama di mana nih? Ini isinya harusnya di sininya nih, di kotak-kotaknya isinya. Bukan di begini. Biar kamu bacanya. Tadi udah kan? Tadi kasih harusnya nggak nilai-nilainya kan di sini Betul. doang. Cuma nama akunnya Iya. doang. Sama nama jurnal. Tadi kan aku udah bilang. Udah benerin dulu. Apa gitu aja sih? Iya. Dah, selesai. Oke. Saya random ya, pakai spin wheel biar adil. Oke, buat teman-teman lihat ke layar. Nomor 4. Nomor 4 apa? Oke, Paula ya. Ini saya random dulu aja ya. Oke, apalin ya.
Kelompok 2. Siapa? Ah, dia. Soal nomor 2 kamu siapin. Kelompok 5. Oke, Naul ya. Kelompok 6 siapa? Oke, Putri ya. Kelompok 1. Nomor berapa tadi kelompok 1? Nomor 5. Kelompok 8. Kemudian selanjutnya kelompok 8 berarti siapa? Oke, kamu no. Kelompok 7. Sita ya? Oke. Lanjut. Dah. Oke, sekarang silahkan teman-teman. Satu orang kerjakan di sini. Satu orang jelaskan kemudian bacakan kesimpulan. Yang teman. Ya. Oke, yuk. Silahkan. Nih, kalian kerjakan di sini. Kamu yang satu ngetik, yang satu langsung. Oke. Ya, nih silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil obat jawaban. Silakan satu orang masukin. Iya, masukin satu orang nanti jelasin. Nanti kan ini udah muncul. Transaksinya ditulis transaksi apa? Transaksi sesuai ini ya, soal ya. Jadi kalian lihat soal tinggal di ini. Dah, oke, sip. Nah. Yang pertama ada transaksi diterimanya tabungan modal laba sebesar Perhatiin ya. Rp1.000. Kasnya bertambah di debit di akun aset dan kreditnya adalah dana sirka temporer. Terus? Udah itu? Cukup? Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang beda jawabannya? Sama? Nah, sekarang kalau sama, nggak ada pertanyaan sama sekali? Saya yang nanya. Nah, misalkan ini dana sirka, kenapa ini tabungan modal laba masuk dana sirka temporer? Hah? Kenapa, Fai? Karena? Ya, oke, investasi tidak terikat, gitu ya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Oh iya, kesimpulannya belum, kesimpulannya. Yaitu ada dana sirka temporer atau yang disebut investasi tidak terikat. Kami juga belajar menerapkan yang membuat pencatatan mekanisme debit dan kredit akuntansi perbankan syariah yang sesuai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ya.
Keempat ya. Arigato. Gozaimasu. Lanjut kelompok yang selanjutnya, tadi kelompok berapa? Hah? Ayo. Ayo, dia yang operator boleh. Ya. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 Ingin apa? Mempresentasikan hasil diskusi. diskusi kami. Lihat di sini nih. Transaksinya ya. Jadi kamu paham nanti. Ayo perhatikan. Ya, boleh, silakan dia. Buat penjelasannya, transaksi diterima tabungan wadiah 200.000. Kasnya masuk ke aset yaitu debit 200.000. Dengan kreditnya masuk ke kewajiban 200.000. Oke, ada yang berbeda atau ada yang ditanyakan? Sama semua? Oke, saya yang nanya, kenapa itu tabungan wadiah menambah di debitnya ke aset? Kan dia udah Dia apa? wadiah kenapa masuk ke dalam Aset. Nah, karena karena apa? Coba diterima tabungan wadiah. Kalau kita nerima tabungan, kita nerima apa? Uang. Uang itu nambah di? Oke. Iya. Kesimpulannya? Kesimpulannya siswa kami menganalisis kesimpulannya adalah kami dapat menganalisis debit kredit akuntansi dan syariah. Udah itu cukup. Oke, beri aplaus. Terima kasih ya. 4 takut nggak kebagian semua nih. Makasih Kenapa? Bapak. Itu makanya Pak ada 3 Buat satu kelas. Lanjut. Selanjutnya kelompok selanjutnya. Yuk. Apa? Kenapa? Ya, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari LKPI kelompok kami. Saya Nabila Unesa Fitri dan saya Mega Zayani. Langsung ketik aja, silakan.
Transaksi ketiga diterima piutang pendapatan margin perubahan, yaitu kas bertambah di debit sebesar 10.000 dan piutang bertambah di kredit sebesar 10.000. Oke. Nah, tadi di sini ada yang bingung kan ya? Ini kalian hampir semua kelompok bingung ya? Di sini ya. Tadi kan sempat bingung nih di sini. Nah, sekarang mumpung si kelompok Mega sudah menjawab, ada yang ingin ditanyakan nggak dari kelompok Mega? Ini contohnya nih, kenapa piutang pendapatan bisa bertambah di aset? Kenapa Mega? Karena piutang termasuk aset. Mudah ya. Kita ngambilnya bukan di pendapatan nih. Ini tadi saya mancing nih. Kenapa? Ini biar kalian logis dulu. Oke? Berarti sudah apa? Betul. Kalau misalkan nih, ini bagus nih dari Uci ya. Kalau misal Pak, dia tidak ada kata-kata piutang. Berarti dia hanya diterima pendapatan margin. Nah, berarti langsung ke arah pendapatan. Berapa? 100.000. 10.000. Nah, kenapa ini disebut piutang? Karena belum di gitu. Oke, kesimpulannya silakan. Kesimpulannya, kita dapat memahami bagaimana cara membuat catatan debit kredit mengenai nama-nama akun pada akuntansi syariah dan mekanisme debit kredit akuntansi syariah. Oke. Beri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nungguin, kirain lupa ya. 4 nih. Oke. Yang satu nggak usah dikasih lah, si Uni. lanjut. Kelompok selanjutnya yuk, waktunya udah mau pulang nih. Ayo, masih ada 5 kelompok lagi yuk. Cukup. Insya Allah. Ya, perhatikan ya. Yo, perhatikan. Tiara, itu siapa tuh? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kas bertambah di debit sebesar 50.000. Dan kalau pendapatan budget pendapatnya kurang 20.000. Udah? Oke, terima kasih. Kesimpulannya ya. Pada prinsip nilai debit dan kredit harus selalu sama untuk menunjukkan adanya keseimbangan. Jika antara debit dan kredit tidak sama, maka itu akan menunjukkan adanya kesalahan pada mekanisme debit dan kredit pada akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti. Nama kegiatan adalah Kata dulu sempatnya 8, Pak. Oke. Oke, selanjutnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cepat. Langsung. Apa? Mau ke toilet ya? Boleh. Nanti belum. Nggak jadi udah. Yang mau ke toilet? Iya. 2 orang ya, 2 orang, 2 orang. Sekarang. Ayo. Nama akunnya, Dek. Apa tuh? Ya. Jangan gemeteran nih. Oh, nggak bisa. Grogi banget email. Pik, tolong Pik. Berisik nih, ditutup. Iya. Ini ada ini. Kacau banget nih. Tinggal 3 kelompok lagi ya, nanti disegerakan. Cukup insya Allah. Menanyakan tabungan wadiah 50.000, tambah kewajiban tabungan wadiah debit 50.000, asetnya kas 50.000. Oke. Ini nomor 5 ada pertanyaan nggak dari kalian? Dian, ada? Sama semua? Kenapa saya pengen nanya, kenapa tabungan wadiah itu ada di sisi debit? Kenapa? Karena cuma titipan. Kemudian harusnya dia kenapa ada di kewajiban? Sisi kewajiban tabungan wadiah. Ingat, wadiah itu sifatnya apa? Berarti dia merupakan apa? Kewajiban. Jawabnya itu aja. Gitu ya. Dah. Oke, kesimpulannya silakan diri Me. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui mekanisme debit kredit dan dapat mengetahui saldo normal untuk membuat sisi kanan kredit, balance dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Kenapa? Izin manggil kakak kelas. Ini kata. Ya, boleh keluar. Sebentar ya, Lagi syuting. Anaknya ya. Iya. Silakan. Coklatnya. Ayo langsung. Kelompok 6. Masih 2 kelompok lagi nih. Asik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Delvin. Yuk.
Untuk transaksi ke-6 memberikan pembiayaan negara, maka penyertai yaitu aset di bagian pembiayaan negara debit 400.000 dan kreditnya pas 400.000. Oke, di sini ada namanya pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah itu adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Nah, jadi di sini kasnya keluar 400.000. Kemudian di sini dengan akun debitnya ke pembiayaan. Ada yang ingin bertanya? Gak ada? Oke, sama semua? Ada yang salah? Gak ada. Oke, silakan Cik, kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kelompok kami dapat lebih memahami mengenai pendekatan debit dan kredit yang sesuai dengan soal yang ada. Dan kami dapat mengetahui perbedaan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia dua lagi ya. Terakhir. Oh, 5 orang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perhatiin ya. Dengan sangat tidak beda di angka tidak diseret. Terusnya dikamu bersih, jangan bayar naik dulu yang keluar. Bukan. Kenapa? Boleh ngomongin kan kita mau ada lomba ya Pak. Bapak maksudnya nggak jadi lomba itu ada yang guru lomba tumpah. Jadi guru. Juri maksudnya. Lah emang yang nentuin bukannya OSIS? Iya. Oh kamu OSIS ya? Iya, saya pengen jawab ya. Lah bilang dulu sama pembinanya. Tema oke aja. Makan kan kalau tumpeng? Nilai doang kayaknya Mas. Oh nilai doang. Ya saya mah oke aja. Bersedia aja kapan? Makanya belum bisa juga sih proposalnya dulu. Insya Allah. Yang penting gak bentrok. Ya silakan. Ayo perhatikan ya. Jangan beres-beres pulang dulu. Masih ada 2 kelompok lagi. Yuk. Murabahah. Aduh. Ya. Oke, kas berkurang di kredit, pembiayaan bertambah di debit. Jadi ini sama kayak yang transaksi sebelumnya. Oke, kesimpulannya? Ada yang ingin tanya nggak sebelumnya? Sama? Oke. Pelajaran yang dapat kami simpulkan adalah dapat menentukan dan membuat pencapaian kredit akuntansi perbankan syariah. Ada akuntansi sebelah kiri sebagai debit dan sebelah kanan sebagai kredit. Dan harus selalu sama untuk menentukan adanya keseimbangan atau balance. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima Pak. Ayo, terakhir ya. Masih tetap kondusif kan ya? Masih ya. Oke.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sih. Ayo tenang ya. Oke, di sini silakan. Untuk transaksi terakhir, pembelian masyarakat dan kas kredit, dan untuk asetnya debit 300.000 dan kreditnya 300.000. Oke, di sini penulisannya harusnya ditaruh di sisi, di kolom mana harusnya? Kolom aset. Ini kalau ini transaksi atau soal ya. Ini pindahkan ke sini aja. Kalau untuk dari pengerjaannya sudah benar. Oke, itu aja ya. Kesimpulannya silakan. Oke, good job. Terima kasih. Beri applause buat teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Oke, ini masih ada sisa. Nanti akan ada evaluasi sebelum kita pulang. Quizzes, enggak. Oke. Kesimpulan dari materi hari ini adalah, silakan duduk. Kita belum pulang, masih ada waktu 30 menit lagi. Buat teman-teman, yang pertama, ayo Jihan dan Elsa. Pertama, kita sudah pelajari apa hari ini? Mekanisme debit kredit. Terus, kesimpulannya dari mekanisme debit kredit ini apa? Kita dapat mengetahui, terus, dan menganalisis. Kemudian, menerapkan dari transaksi untuk penerapan mekanisme debit dan kredit pada akuntansi perbankan syariah. Oke, sekarang kita kalian tolong buka handphone kalian. Handphone kalian dibuka. Kita lanjut untuk evaluasi. Evaluasi. Oke, ini ada live. Kalian silahkan lihat di monitor screen kalian nih. Ini ada join my quizzes, kemudian kodenya. Kemudian kalau sudah semua join, kita mulai. Oh iya. Oke. Jaringannya. Oke. Sudah?
Udah masuk berapa nih? Yang udah berapa orang? Oke. Ya udah jam segini nih. Waktunya berapa? 5 menit cukup? Soalnya ada 10. Udah? Oke ya, bismillah ya. Hotspotnya Put. Ada Put? Ya, skor tertinggi dapat 2 coklat. Yang paling tinggi 2 coklat, oke? Enggak. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Coba, udah belum? Ini belum ada yang join nih. Udah ada yang join belum? Yakin nih. Kok nge-lag ya? Sama kan kodenya ya? Oke, coba kita lihat dulu. Oke, banyak ya yang join. Kita mulai dari sekarang. Start. Yang paling tertinggi skornya mendapat Aliani, oke. Gila. Udah Jihan? Belum. Wih, Fatika luar biasa. Mana Put? Wih, biasa aja. Bro, mana bro? Fatika, wis. Gila, oke. Gila keren banget Gila ya. Fatika, gecol. Yuk mana yuk? Oke ya, waktunya ya. 1 menit lagi. Sampai 14.44. Moza mana Moza? Oh di bawah. Oh Fatika, good job. Oke, 30 detik lagi. Oke, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. End. Yes. Oke. Tertinggi adalah Fatika. Good job, Fatika. Dea, Faila. Oke, Fatika 2, Faila, Dea 1. Good job. Dia, Adel, dapat Del. Oke. Ini saya sama kameramen. Oke, makasih ya untuk hari ini. Kita sudah selesai untuk materi hari ini. Buat teman-teman, tolong sebelum kita pulang, saya ingin kalian itu yang pertama dari evaluasi hari ini untuk pemahaman masih perlu diperbaiki. Nanti kita ketemu di minggu selanjutnya. Kemudian untuk materi selanjutnya itu di praktek selanjutnya kita nanti akan belajar tentang pencatatan tabungan mudorobah pada aplikasi Akira. Jadi nanti akan ada mesin teller, kemudian mesin hitung uangnya, mesin scan uangnya, seperti nanti ujian sertifikasi kompetensi. Itu ya. Untuk kedepannya kita akan belajar jurnal, kemudian input data di aplikasi Akira. Oke, itu aja dari saya. Untuk hari ini kita cukupkan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, tolong kita barang-barangnya dirapikan, sampahnya, coklatnya jangan dimakan dulu, nanti setelah pulang. Terus oke, udah rapi. Jangan lupa yang piket hari ini jangan kabur ya, yang piket ya. Oke. Oke, Mei, sudah Mei? Ayo, sudah siap? Sabar ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang dipersilakan untuk meninggalkan kelas. Jangan lupa yang piket ya, kerja bakti dulu. Ibu sudah selesai Bu, mohon maaf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Iya Ibu, mohon maaf agak lama ya Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Mohon maaf banget. Iya. Nggak apa-apa Pak, udah selesai ya Pak ya? Kenapa Bu? Udah selesai kan? Sudah Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Pak ya. Ibu makasih. Ya. Bu Eliza terima kasih, Bu Leni terima kasih. Ya, sama-sama Pak Suhada. Assalamualaikum Pak Suhada. Iya Ibu. Pak Suhada bisa on kamera? Iya Bu. Bu Leni nggak lihat wajahnya dari tadi Pak Suhada. Jadi dia mata-mata nggak sadar. Gimana Bu Elisa? Gimana? Bu Leni nggak lihat wajah Pak Suhada dari tadi. Iya betul. Sekarang pas deket pun nggak ada. Kemana ini malah menghilang Pak Suhadanya Bu? Ya sudahlah kita live aja. Mari Bu. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Sandi, terima kasih. Mas sudah selesai? Apa, Pak? Udah selesai, Pak? Udah kelar. Oh, yaudah. Saya stop ya. Ya, siap. Makasih. Yuk, saya di kelas soalnya nggak ngeh nih udah selesai apa belum.